Kesemperulan hakiki dari film ini memang benar-benar semenyenangkan itu untuk dinikmati. Kolaborasi orang-orang sinting yang terlibat di film ini membuat Darah Nyai menjadi sajian penyegar di antara film-film lain yang sangat mainstream. Mendekat ke Nyai. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Darah Nyai adalah film horor yang disutradarai Yusron Fuadi. Film ini dibintangi Viola Georgi, Robert Chaniago Timor, Rory Ashari, Winner Wijaya, Rainer Wijaya, Wesley Brown, Fonny Anggraini, Jessica Katarina, Naijenar Maisa Ayu, M. Adi Nugroho Natsir, Yudi Ahmad Tajudin, Paul Agusta, dan lain-lain. Sebuah pembunuhan memicu amarah Laut Selatan. Nyai yang diperankan Jessica Katarina muncul dan memilih Rara yang diperankan Viola Georgi untuk menjadi alat pembalasan dendam. Nyai memberi Rara kekuatan super untuk memburu para pelaku geng perdagangan manusia pimpinan Boni yang diperankan Rory Ashari. Inspektor Yati yang diperankan Fonny Anggraini menyelidiki pembunuhan-pembunuhan sadis terkait dendam ini. Dan berjumpa Mbak Endang yang diperankan Naijenar Maisa Ayu yang mengetahui misteri terdalam Laut Selatan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Darah Nyai menggunakan vibes B-movie sebagai identitas. Dari gaya bercerita yang over the top, teknik kamera, tata suara, editing yang jelas semua sengaja dibikin dengan budget seakan-akan tipis ala kadar. Hal-hal absurd biasanya ditonjolkan di film jenis ini, tapi justru disitulah letak daya tarik dan letak keseruannya. Di film Darah Nyai, kamu gak bakal menemukan komposisi yang sangat rapi, prestisius, dan mengedepankan estetika dalam berfilm seperti halnya film-film festival atau yang blockbuster. Yang kamu temukan justru kondisi yang unik, berciri, keberanian, dan sekaligus kekonyolan sebagai daya jual utama. Kenapa berciri? Karena film Darah Nyai memiliki poin-poin itu. Gaya visual yang murahan, akting yang sengaja dibikin lebay atau kaku sekalian, sampai cerita ngawur dan hiperbolis. Hal-hal tersebut adalah ciri khas yang sengaja dipakai untuk membentuk identitas film dan parade kekonyolannya sengaja dibuat untuk ditertawakan. Jadi, kalau kamu ngerasa bahwa film Darah Nyai bikin kamu merasa terhibur nontonnya, berarti film Darah Nyai memang sengaja dibikin buat kamu. Premis Darah Nyai sederhana namun berlapis, legit dan menggoda. Film ini juga ingin ngomongin banyak hal, mulai dari revenge, woman empowerment, woman support woman, torture porn yang konsistennya terjaga, belum lagi soal mistik klinik metafisik yang semakin menambah khasanah kekayaan tema yang patut untuk disombongkan. Kayaknya sudah menjadi hal lumrah bagi film jenis ini untuk bermain-main dengan hal-hal yang berbau astral. Tentunya dengan eksekusi yang norak, editing kasar termasuk visual effect karena memang berkiblat pada film era 80-an semacam film-film Zuzana yang fenomenal itu. Warna kontras cenderung bertabrakan. Lampu warna-warni dengan dominasi warna merah dan hijau seakan sudah menjadi warna identitas dari film ini. Memadukan warna alam, ketenangan, dan tentu saja representasi dari penguasa Laut Selatan yang diwakili warna hijau dengan warna merah yang melambangkan keberanian, amarah, dan berujung pada balas dendam yang diwakili Rara. Jadi nggak heran dua warna ini akan sangat dominan muncul di berbagai scene, dari kostum hingga tata cahaya, sehingga berpengaruh juga pada mood film. Alur cerita film ini sangat runut dan gak bertele-tele, bahkan sederhana sekali. Ya, karena film ini gak mau ribet soal cerita yang dirumit-rumitkan. Film dibikin gampang, alur yang memang sengaja mudah untuk ditebak karena niatnya seperti itu. Bagian torture porn-nya benar-benar eksploitatif. Film dengan secara sadar dan bertanggung jawab memang dikhususkan untuk penonton yang sudah 17+.
Dalam artian, ada banyak adegan sadis-sadisan yang diumbar. Tapi katanya versi rilisan bioskop ada sensorannya. Sedih? Memang. Film terbagi-bagi menjadi beberapa chapter yang menggunakan nama-nama karakter sebagai subjudul. Dalam sebulan belakangan setidaknya ada 2 film lain yang menggunakan chapter. Belum lama ada film Horror Weapons memakai chapter Justin, Archer, Paul, James, Marcus, dan Alex. Sementara di Darah Nyai, chapternya tentu saja dengan nama-nama lokal Ivan Blesrara, Lisa, Arthur, Nathan, Dodi, Boni, dan terakhir Nyai. Lalu tentu saja film Sore, Istri dari Masa Depan yang juga populer dengan 3 chapternya. Kesemperulan hakiki dari film ini memang benar-benar semenyenangkan itu untuk dinikmati. Kolaborasi orang-orang sinting yang terlibat di film ini membuat Darah Nyai menjadi sajian penyegar di antara film-film lain yang sangat mainstream. Sutradara film tengkoraknya Yusron Fuadi berhasil meramuh mantra-mantra hasil rapalan Hikmat Darmawan dan Azam Firullah menjadi sebuah cerita klinik modern tapi jadul. Ada tanda tangan Azam yang terasa karena sudah menciri di tubuh seorang Azam. Isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang diangkat dan menjadi highlight nyata memang dalam upaya sebagai bentuk perlawanan dengan mengkampanyekan aksi stop kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk femisida. Meski film ini tentang perempuan yang melawan, aktor utamanya perempuan, tapi di balik layar keterlibatan perempuan sebagai kru bisa dibilang sangat minim. Ya, paling tidak semangat feminisme sangat dijunjung erat di film ini. Darah Nyai nggak bakal semenyenangkan itu kalau jajaran pemainnya nggak keren. Semua memiliki totalitas dan berperan sangat apik. Sebagai tokoh sentral, Viola Georgie sanggup mendeliver peran Rara dengan begitu kece. Terlebih wajah Viola yang memang pas dengan karakter wajah Rara yang 80-an banget. Selain Viola Georgie, Vonnie Anggraini juga tak kalah total. Justru saya menganggap perannya kali ini lebih matang dan lebih dari biasanya. Gak cuman sekedar pendukung dan membantu karakter utama, peran sebagai Inspektur Yati sangat menyatu dan look 80-annya benar-benar keluar. Yang mencuri perhatian bagi saya tentu saja penampilan Winner Wijaya. Logat yang dia gunakan sebagai karakter Dodi bikin saya pengen balik ke Pasar Turi. Karakternya yang nyebelin dengan cara ucapnya yang selengean tapi medok membuat film ini jadi makin kaya warna. Kemunculan Winner Wijaya dan Rainer Wijaya di film ini seakan sengaja ditributkan untuk aktor Ibra Asari yang gemar telanjang dada di setiap filmnya. Meski sangat terasa maksa banget sih. Para pemain di film ini memainkan perannya masing-masing dengan kewarasan dan keseriusan. Meski aksi dan dialog yang diucapkannya terdengar sinting. Mimik serius ini membuat film Darah Nyai menjadi naik level dan berkelas. Menurut saya. Soal teknis, warna film, scoring dan tata suara yang sengaja dibikin kacau, di saat ada dialog musik pun gak mau kalah dan malah kayak sengaja menutupinya. Namanya juga berkiblat pada film jadul, jangan setengah-setengah katanya. Pada akhirnya film yang hampir semua kru juga dilibatkan sebagai ekstras di film ini memiliki kelasnya sendiri. Ingat, darah B-movie mengalir deras di film ini. Jadi harus bisa bedain film yang memang beneran jelek karena ketidaksengajaan, yang biasanya memiliki naskah yang gak jelas, editing kacau, sampai acting yang kaku karena memang gak mampu berakting aja, dengan B-movie yang notabene tahu banget filmnya mau jadi apa dan mengeksekusinya dengan niat dan full semangat dan sebagai perwujudan bentuk ekspresi artistik yang sengaja terlihat murahan tapi otentik. Bukan yang plastik karena ikut-ikutan pasar dan biasanya prosesnya cenderung setengah matang. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Darah Nyai yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.